juga menggunakan buku Nederland. Halo teman-teman, nah ini saya lanjutkan gitu ya sharing saya sebelumnya terkait mungkin tahapan gimana caranya kita mendaftar untuk ujian berbaring di Indonesia, dan juga tips belajar saya gitu, gimana caranya bisa lulus gitu ya 2 kali tes berbaring eksamen dengan nilai yang sempurna gitu untuk di kedua tesnya. Nah, yang pertama terkait untuk tahapan pendaftaran di website Duo gitu. Jadi kalau Duo itu seperti dinas pendidikannya gitu ya, dinas pendidikannya di Belanda gitu. Jadi yang pertama bisa teman-teman lakukan adalah silahkan teman-teman buka di websitenya Duo gitu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di situ gitu. Tentu yang pertama itu juga perlu melihat sebenarnya teman-teman harus ujian berbaring ini atau enggak gitu. Jadi nanti saya juga berikan share terkait apakah teman-teman ini perlu untuk ujian berbaring atau tidak gitu, atau berbaring eksamen gitu. Jadi nanti ada pertanyaan di situ, warga negaranya mana, pasangan kita berkewarganegaraan apa, statusnya apa gitu ya. Kemudian apakah kita sudah pernah tinggal di Belanda atau belum. Kemudian kalau nggak salah itu, kemudian ada satu pertanyaan lagi, nanti teman-teman bisa langsung cek sendiri gitu. Saya nanti juga akan berikan di deskripsi di mana bisa melakukan pendaftaran untuk ujian berbaringnya. Nah, setelah melakukan pendaftaran di websitenya Duo, nanti kita akan mendapatkan email konfirmasi gitu ya dalam waktu 5 hari kerja. Setelah mendaftar tadi akan masuk di email kita konfirmasi pendaftaran kita dan juga instruksi untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk pembayarannya ini sendiri dilakukan di rekening Belanda gitu. Pembayarannya dilakukan di rekening Belanda, sehingga pada saat itu gitu yang melakukan pembayaran adalah calon suami saya gitu ya, karena lebih repot kan kalau kita bayar dengan dari Indonesia gitu, dan lebih mudah calon pasangan yang tinggal di Belanda untuk melakukan pembayaran secara langsung. Dan itu di email konfirmasinya tertera berapa yang harus dibayar, tesnya apa saja gitu, kemudian ada detail nomor rekeningnya kemana, pembayarannya kemana gitu ya, itu sudah ada di detailnya. Nah, setelah mendapatkan email konfirmasi dan perintah pembayaran tadi gitu, nah kita melakukan pembayaran. Setelah dibayar nanti akan mendapatkan email konfirmasi kembali bahwa kita sudah melakukan pembayaran dan diminta untuk menentukan jadwal ujiannya gitu. Nah, kalau pada saat itu saya mengirimkan email gitu ya untuk mendapatkan jadwal ujiannya gitu ya. Saya mengirimkan email, opsinya saya bisa di tanggal berapa aja. Saya langsung menanyakan kira-kira kalau tanggal di antara 3 tanggal ini saya bisa ujian gitu, mungkin ada yang available di antara 3 tanggal itu gitu. Nah, tapi saat ini kalau saya cek di terakhir itu bisa memilih jadwal ujian melalui websitenya gitu, kalau nggak salah begitu. Tapi nanti teman-teman silakan cek apakah masih dengan ketentuan yang sama gitu. Nah, kemudian setelah mendapatkan jadwal, nanti kita juga dapat informasi lagi gitu, apa saja yang perlu dibawa dan apa saja yang dokumennya yang perlu dibawa. Yang pertama itu yang perlu dibawa adalah paspor atau identitas kita. Pada saat itu saya bawa dua-duanya, saya bawa paspor saya dan juga bawa KTP gitu ya. Kedua identitas itu saya bawa, kemudian bawa foto sesuai ketentuannya, foto terbaru ukurannya berapa nanti diikutin saja sesuai informasi.
Kemudian surat undangan untuk ujiannya boleh dalam bentuk digital atau boleh dalam bentuk hard copy. Jadi silahkan kalau teman-teman ada yang mau ujian, mana yang lebih nyaman, apakah lebih nyaman dengan yang bentuknya soft copy gitu atau lebih nyaman dengan hard copy gitu ya. Jadi bisa dilihat secara langsung atau merasa yakin gitu, oh saya sudah bawa dokumennya. Nah, kemudian untuk undangannya sendiri ini dipastikan gitu untuk setiap subtes itu masing-masing ada gitu ya. Setiap subtesnya ada undangannya sendiri-sendiri gitu. Nanti bisa dilihat kalau sudah mendapatkan konfirmasi, nah itu bisa di print untuk dipersiapkan. Nah, ini nih sekarang untuk tips saya gimana caranya bisa lulus di ujian Inburgering Examen. Nah, pada waktu itu gitu awalnya saya nggak pengen ujian atau nggak pengen les gitu ya, nggak pengen kursus untuk khusus belajar bahasa Belandanya, karena waktu itu syarat untuk Inburgering setelah tiba di Belanda itu levelnya masih di level A2 di tahun 2020. Jadi pada saat itu saya nggak kepikiran sama sekali untuk harus belajar gitu ya, harus belajar yang benar-benar gitu. Saya pada saat itu sedikit menggampangkan, tapi ini sebenarnya salah ya, jadi jangan diikuti gitu. Pada saat itu saya berpikir bahwa oh ya, nggak perlu les bahasa yang benar-benar dari awal gitu. Yang penting saya mempersiapkan diri untuk belajar, karena sebetulnya resource untuk belajar Inburgering Examen yang level A1 ini sudah sangat banyak di internet, baik di YouTube, ada juga yang di blog, ada lembaga-lembaga kursus juga yang dari Belanda gitu, yang memberikan gitu cukup banyak contoh soal dimana kita juga bisa belajar dari situ. Nah, tapi kemudian pada saat itu saya karena COVID gitu ya, pada saat itu kan rencana pernikahannya di awal 2020 gitu, tapi kemudian awal 2020 itu ada COVID gitu. Jadi akhirnya saya pikir ya udah nggak apa-apa, saya belajar bahasa Belandanya gitu mulai dari awal gitu. Dan memang setelah saya rasakan gitu, saya merasa bahwa dengan kita belajar dulu dari basic gitu ya, kayak kalau yang basic itu kayak mengenal huruf, mengenal angka gitu, terus kemudian selain mengenal huruf, mengenal angka, jam gitu. Terus kalau kayak kita dulu belajar bahasa Inggris di awal itu gimana memperkenalkan diri gitu ya, ya gitu. Belajar yang basic itu sangat membantu gitu ketika harus belajar untuk ujian eksamen Inburgering. Nah, saat itu karena keterbatasan karena COVID juga gitu, dan di awalnya saya waktu itu kursusnya kan karena saya dari Jogja, saya ikut lembaga kursus yang dari Jogja itu namanya Karta Pustaka. Nanti teman-teman juga bisa cek, itu ada Instagramnya, mereka provide untuk les bahasanya juga untuk persiapan Inburgering Examen. Pada saat itu di 2020 ya, biayanya itu kurang lebih, seingat saya itu 2 juta rupiah untuk 10 kali pertemuan dan itu untuk mempelajari semuanya. Nah, tapi kembali lagi ke teman-teman, ini modelnya mau seperti apa, karena pada saat itu seperti kursus private gitu ya, di antara 3 tes itu gitu, mana yang kira-kira perlu gitu. Nah, pada saat itu saya merasa kalau untuk ujian yang terkait Belanda gitu ya, yang KNS itu saya nggak perlu di situ. Dan untuk yang lesson atau reading itu juga saya bisa belajar sendiri dengan latihan soal, dengan bahan-bahan yang sudah di provide gitu ya, juga dengan buku yang ada. Nah, sehingga yang saya fokuskan pada saat itu adalah untuk Sprekennya atau untuk Spreekvaardigheidnya. Karena pertama jelas saya masih di Indonesia, nggak ada teman belajar untuk ngomong bahasa Belanda. Kedua, ngobrol dengan calon pasangan pada saat itu ngobrolnya juga pakai bahasa Indonesia, jadi itu
saya nggak ada temen gitu ya buat latihan ngomong bahasa Belanda, dan saya butuh guru untuk membetulkan cara saya ngomong itu udah bener belum gitu, pronunciation saya sudah betul atau belum. Nah, dengan ikut les ini gurunya membantu gitu, juga membantu kita karena mungkin kosakata kita belum betul kaya gitu ya sebagai orang yang baru belajar, dan membantu kita buat kayak lebih masuk ke kepala lagi gitu ya, kayak kita ngafalin pertanyaannya ini, jawabannya ini gitu. Dan gurunya juga membantu kita ketika belajar latihan soal dan jawaban itu, uh, disampaikan juga, oh ini kenapa pertanyaannya seperti ini, oh ini grammarnya, susunan grammarnya seperti ini gitu. Jadi nggak hanya sekedar menghafalkan pertanyaan dan jawaban, tapi juga di refresh lagi terkait grammarnya gitu. Nah, kemudian ketika mau ujian yang kedua gitu, karena jaraknya cukup lama gitu ya, dari 2020 ke 2022 gitu saya mau ujian, saya memutuskan untuk saya perlu refresh lagi, karena pada saat itu pun kursus yang bahasa Belandanya, yang basic bahasa Belandanya saya nggak lanjutkan, karena waktu itu kan masih belum tahu nih situasi terkait COVID, gimana rencana pernikahannya seperti apa gitu. Jadi saya putuskan saya stop dulu, karena pada saat itu juga saya kebetulan bertugas di Wisma Atlet Kemayoran. Pada saat itu digunakan untuk COVID, dan karena saya termasuk salah satu psikolog yang awal ada di situ, load pekerjaannya cukup banyak, dan ketika kasusnya sedang tinggi, kesibukannya juga cukup banyak, sehingga saya memutuskan oh ya, kursus Belandanya, yang kursus bahasanya saya stop dulu. Nah, ketika mau ujian lagi gitu, saya mengambil kursus tapi khusus untuk mempersiapkan bagian spreekvaardigheid atau sprekennya. Itu saya waktu itu request, boleh nggak gitu kalau kursusnya hanya setengahnya aja gitu, hanya 5 pertemuan, dan 5 pertemuan itu khusus untuk belajar lesson gitu ya, maaf, khusus untuk belajar spreken gitu. Yang lain-lain saya harus belajar sendiri. Nah, kemudian yang selain les gitu, apa yang saya lakukan, yang pertama saya juga menggunakan buku Naar Nederland gitu. Nah, ini buku Naar Nederland ini saya nggak tahu untuk saat ini apakah bisa dibeli di Indonesia atau enggak gitu, tapi saat itu saya beli calon pasangan waktu itu, dan dikirimkan melalui pos. Nah, pada saat itu kalau nggak salah itu saya pikir kalau buku itu nggak kena pajak, tapi saya nggak tahu waktu itu kenapa waktu dikirim sampai ke Indonesia waktunya cukup lama, terus masih ada dikenakan pajak gitu, padahal itu isinya ya buku aja gitu, buku belajar gitu. Nah, ini juga salah satu hal yang menurut saya penting buat teman-teman untuk mengenali teman-teman tipe belajarnya seperti apa. Apakah harus belajar dengan buku hard copy atau cukup belajar secara online? Ini setiap orang beda-beda, dan kalau buat saya sendiri, saya lebih nyaman belajar dengan hard copy gitu ya. Jadi bukunya saya coret-coret gitu, jawabannya apa, kalau ada kosakata yang saya nggak tahu gitu, saya tulis juga di bukunya. Nah, ini setiap orang berbeda-beda, dan teman-teman bisa coba mengenali sendiri gitu ya, model atau tipikal belajarnya itu yang seperti apa. Nah, Naar Nederland sendiri ini juga ada websitenya, teman-teman bisa bikin akun, terus login online di situ, bisa belajar dari situ gitu. Nah, buku Naar Nederland ini sendiri saya kerjain pokoknya dari depan sampai akhir, itu saya kerjain. Kalau yang kayaknya kira-kira gampang gitu, ada yang saya skip karena di awal-awal mungkin ada kayak belajar huruf-huruf atau angka, itu yang saya kira kayak oh ya saya nggak perlu ulang lagi, saya skip gitu. Tapi terus kayak yang bacaan gitu saya kerjain gitu, yang yang kira-kira saya nggak ngerti saya tulis juga kosakatanya gitu. Setelah itu jadi saya merasa ketika belajar untuk lesson itu cukup dari situ, reading cukup dari situ gitu. Nah, yang terakhir untuk KNS itu KNS itu menurut saya sangat menyenangkan gitu ya, sangat menyenangkannya, karena teman-teman bisa dapat itu seperti kita dapat contekan gitu ya, 100 soal. Nah, nanti tinggal ujiannya di hari H itu dari 100 soal itu yang keluar
Nah, sebagian kita sepanjang kita hafal pertanyaan dan jawabannya, kita pasti akan bisa mengerjakan soal-soalnya gitu. Nah, kalau untuk KNS sendiri di buku Narnederland, kalau beli buku paket Narnederland itu ada CD-nya, tapi sebenarnya di internet itu juga cukup banyak gitu ya. Di YouTube juga banyak, ada yang sudah bikin videonya gitu ya. Video kemudian jawabannya apa, itu teman-teman bisa cari di internet cukup banyak. Dan saya mix antara yang pertama kali yang saya lakukan dari buku Narnederland itu ada pertanyaan dan ada jawabannya. Kalau ada kata-kata yang saya nggak ngerti, saya tulis gitu. Jadi saya tahu konteks pertanyaannya apa gitu. Kalau sebetulnya ini kan pengetahuan tentang Belanda dan nggak perlu yang sebetulnya hafal setiap katanya gitu ya. Ketika kita memahami pertanyaannya, kita akan tahu jawabannya, karena itu jawabannya ada yang sifatnya seperti yes no gitu. Salah satunya mungkin boleh nggak hal ini dilakukan di Belanda gitu. Nah, itu pertanyaannya kan yes no question gitu ya. Jadi kalau kita paham pertanyaannya, kita pasti akan tahu jawabannya gitu. Terlebih juga ada video yang mungkin kurang lebih setengah jam gitu ya, sebagai materi basicnya gitu, menjelaskan Belanda itu negara yang letaknya sebenarnya di bawah rata-rata air gitu ya, di bawah permukaan laut gitu ya. Jadi di Belanda itu ada sistemnya seperti apa gitu. Nah, terus kemudian seperti yang tadi saya bilang, bandaranya di mana gitu, atau bandaranya apa namanya, bandara di Belanda gitu. Terus kemudian ada juga tokoh-tokoh Belanda gitu ya yang terkenal di Belanda itu siapa gitu. Ada lukisan juga. Nah, nanti teman-teman bisa belajar di situ. Dan ini juga salah satu yang menurut saya sangat luar biasa dari pemerintah Belanda. Dengan ada ujian Inburgering, kita jadi tahu kurang lebih culture-nya Belanda seperti apa gitu. Salah satunya kayak kalau di Belanda itu rata-rata jendelanya nggak pada pakai gorden gitu ya. Mungkin ini di zaman dulu seperti itu gitu ya. Tapi kalau sekarang saya rasa udah mix gitu ya. Ada yang jendelanya pakai gorden vitras gitu. Ada juga yang jendelanya nggak ditaruh gorden, atau gordennya cuma setengah. Jadi orang kalau jalan gitu ya di depan rumahnya bisa ngelihat di dalam rumahnya seperti apa gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang luar biasa yang di-provide dari pemerintah Belanda dan tersistem dengan sangat baik. Sebelum sampai di Belanda, kita jadi tahu culture Belanda seperti apa. Kita udah siap, ternyata misalnya di Belanda itu jauh lebih banyak hujannya, banyak dinginnya gitu ya. Kita mungkin jadi punya gambaran, ternyata di Belanda seperti ini. Kita misalnya jadi lebih tahu gitu. Kalau kita yang dari Indonesia kan biasanya udaranya hangat gitu ya, terus misalnya tiba-tiba harus datang ke Belanda gitu dengan cuaca yang lebih sering dinginnya gitu ya, lebih lama waktu nggak ada mataharinya daripada waktu ada mataharinya gitu. Jadi ini salah satu hal yang bagi saya ini sangat luar biasa dari pemerintah Belanda dalam memfasilitasi kita sebagai pendatang gitu. Nah, tadi terkait untuk KNS itu yang saya lakukan gitu. Jadi benar-benar dari 100 pertanyaan gitu ya, dihafalkan benar-benar semuanya gitu. Terus saya juga simulasi gitu ya, simulasi sendiri soal-soalnya gitu. Di websitenya nanti juga ada, kita bisa latihan mengerjakan gitu. Kita bisa melihat setelah mengerjakan itu persentasenya kita benernya berapa soal gitu. Kita benernya berapa soal, jadi kita benar-benar tahu, kayaknya yang saya masih sering lupa misalnya itu di soal tentang apa. Saya yang masih perlu diimprove-nya di mana. Misalnya dari 3 soal nih KNS, spreekvaardigheid sama leesvaardigheid.
kayaknya saya yang perlu banyak latihan lagi yang mana nih gitu. Kalau saya pada saat itu dengan melakukan latihan, satu yang sangat membantu saya adalah saya mengenali bahwa saya tipikal orang yang kurang teliti dalam mengerjakan soal. Kurang telitinya itu gimana ya, kurang telitinya itu saya benar-benar kalau ada soal gitu pengennya cepet ngasih jawabannya gitu, padahal bisa jadi itu mungkin ada yang skip nggak saya baca gitu. Jadi saya kebiasaan bacanya dengan skimming gitu ya, kayak yang informasi utamanya gitu, sehingga kadang-kadang saya nggak teliti. Nah itu yang amat sangat penting buat saya ketika melakukan simulasi mengerjakan soal. Kita jadi tahu gitu, oh kemampuan kita sudah seberapa, oh yang perlu diimprove dari diri saya apa. Dan satu lagi juga yang sangat penting adalah kita tahu, oh nanti di komputer itu yang perlu ditekan, perlu dipencet itu di tombol apa aja. Misalnya kalau yang untuk Spreken gitu, oh kalau mau record ini tombolnya, oh kalau mau stop ini tombolnya, oh kalau mau dengerin ulang itu gimana, oh kalau saya mau record ulang seperti apa gitu. Jadi sangat penting untuk bisa tahu tampilan ujiannya seperti apa, sehingga ketika kita di lokasi ujian itu benar-benar kita sudah siap dan nggak bingung-bingung gitu ya, nggak bingung-bingung. Nah saya rasa untuk persiapan ujiannya itu yang saya lakukan gitu. Jadi menggunakan buku, menggunakan video-video yang ada di internet, yang ada di YouTube. Silahkan teman-teman cari dengan keywordnya inburgering eksamen gitu, oefeningan basis eksamen, itu teman-teman bisa cari di internet dan ini sangat mudah gitu. Silahkan sesuaikan apakah teman-teman tipikalnya cukup dengan yang mendengarkan tanpa harus menulis gitu ya, atau tipikal yang harus nulis sama kayak saya gitu, harus coret-coret buku. Nah ini silahkan disesuaikan dengan tipe belajar teman-teman yang seperti apa gitu. Kemudian jika sudah bisa tahu gitu ya kemampuannya seberapa, kemudian sudah tahu tipikal model soalnya seperti apa gitu, mudah-mudahan teman-teman juga akan berhasil sama seperti saya, dan nantinya akan mudah bagi teman-teman untuk mengurus dokumen visanya gitu, lebih lancar di tahapan selanjutnya. Karena inburgering eksamen di Indonesia di level A1 itu adalah tahap awal sebelum kita betul-betul di Belanda dan harus mencapai level yang lebih tinggi lagi gitu. Nanti di deskripsi akan saya tuliskan link-link yang saya gunakan, mungkin keywordnya apa aja gitu. Dan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait ujian inburgering ini sendiri, silahkan boleh tulis di komen, atau kalau misalnya ada yang berbeda gitu karena bisa jadi ada informasi yang baru gitu, silahkan juga teman-teman bisa sharing juga, siapa tahu dengan adanya informasi yang paling baru atau sumber-sumber website untuk belajar itu juga teman-teman ada tahu yang bagus gitu, silahkan boleh tulis di kolom komen gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja. Nanti akan saya sharing selanjutnya mungkin terkait gimana pengurusan visa untuk bisa tinggal di Belanda. Setelah itu mungkin proses inburgering selanjutnya setelah tiba di Belanda gitu, nanti akan saya sharing lagi. Oke, gitu aja cerita saya hari ini. Terima kasih waktunya teman-teman bersedia mampir di sini. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Dadah.